Shalom untuk kita semua. Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat hingga kita semua dapat hidup sampai saat ini dalam rangka mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari tugas kelompok kami mengenai tafsiran hermeneutik Injil Lukas. Adapun hal-hal yang kurang, silakan Anda sangka berikan masukan kepada kami melalui komen atau chat. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Mulyo Karmanto MTA. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, kita akan mulai dari latar belakang, isi, kesimpulan, dan penutup. Hermeneutik Perjanjian Baru, tafsiran 1. Kami terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Itu adalah ayat kunci. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok sebagai berikut. 1. Joni Kiroman. 2. Priali. Tujuan penulisan Injil Lukas. Supaya dengan mengenal isi Injil Lukas, orang-orang Kristen mengerti sejarah kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia, mulai dari silsilah kelahirannya sampai kepada kematiannya, dan mengenal akan kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia sejati dan suci, penuh kesederhanaan dan ketulusan hati sebagai teladan mereka dalam kehidupan kekristenan. Latar belakang Injil Lukas. Nama penulis Injil Lukas adalah Santo Lukas atau kadangkala juga disebut Lukas penginjil Ibrani dan Yunani. Ini adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, buku ketiga dalam kalimat Kitab Perjanjian Baru. Sedangkan tempat penulisan Injil Lukas dan tahun penulisan adalah tempat penulisan Injil Lukas ditulis tidak diketahui secara pasti, namun kira-kira Kekaisaran Akaya dan Roma. Paling tepat Injil Lukas ditulis di luar kota Palestina. Tahun penulisan Injil Lukas 64 sampai 67 Masehi maupun kejatuhan Yerusalem 70 Masehi, sehingga kitab ini lebih tepatnya diperkirakan ditulis paling lambat tahun 62 Masehi. Penerima Injil Lukas adalah Theophilus. Theophilus artinya sahabat Allah dan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maksud penulis kitab Injil Lukas. Dan kita melihat bersama-sama ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kalimat pembukaan penulis Injil Lukas dimaksudkan untuk memberitahukan Theophilus tentang kebenaran dari segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Penulis Injil Lukas juga hendak menulis sebuah sejarah untuk meyakinkan orang-orang, terutama para pengusaha, bahwa kekristenan merupakan agama sah dan tidak perlu dicurigai. Kita dapat menemukan dalam kisah-kisah yang berisi berpendapat antara kekristenan dengan pihak penguasa. Melalui tulisannya, penulis Injil Lukas ingin menolong para membaca untuk memahami iman Kristen lebih baik lagi, dengan cara menceritakan tentang kehidupan pelayanan dan pengajaran Yesus. Untuk itu, dia memberikan perhatian secara khusus terhadap fakta historis tentang Yesus dengan mempelajari dan menggunakan data-data dari laporan-laporan yang dibuat orang lain. Konteks jemaat.
Jemaat digambarkan dalam Injil Lukas adalah jemaat tengah menghadapi rubah persoalan. Adapun kita akan melihat bersama-sama ada 3 bagian dalam konteks jemaat. Yang pertama adalah komunitas Lukas sedang mengalami krisis pengharapan akan kedatangan Tuhan. Di antara mereka ada yang tepat bertekun dalam pengharapan kedatangan, sementara yang lain sudah mulai lesu imannya dan terus mempertanyakan kepada hari kedatangan Tuhan itu tiba. Lukas pasal 17 ayat 8. Injil Lukas sendiri menegaskan bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Injil Lukas pasal 21 ayat 8 sampai 9b. Asalkan Injil telah diberitakan ke seluruh dunia. Bagian kedua adalah, persoalan kedua adalah banyak orang kaya yang sudah menjadi Kristen. Orang-orang ini kemudian menimbulkan masalah di dalam jemaat. Mereka memiliki watak yang egois dan tampak serta mengabaikan keadaan orang miskin. Karena mereka tamakan ini, mereka berada pada posisi yang berbahaya dan mereka dapat dengan mudah jatuh dari imannya. Yang ketiga, persoalan ketiga adalah mengenai hubungan gereja dan negara. Hubungan keduanya digambarkan oleh Injil Lukas. Tidaklah saling bermusuhan atau terlibat dalam konflik. Ayat-ayat terkenal dalam Injil Lukas adalah sebagai berikut. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Injil Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang ketiga, Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, Bethlehem tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang keempat, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang kelima, Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Isi Injil Lukas. Isi Injil Lukas terdiri atas 24 pasal. Isi Injil Lukas ini menjelaskan kasih karunia Allah bagi segala bangsa. Orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia tidak dipandang rendah oleh Allah, seperti kaum wanita juga orang-orang miskin. Di dalam Injil ini juga nampak kesucian, kesederhanaan, dan keluruan budi Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Bagi orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu-satunya teladan sempurna. Karena itu orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup kudus. Tafsiran Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kata membenci dalam bahasa aslinya yaitu miseo, berarti seorang yang tidak menyukai mereka dengan alasannya. Tuhan Yesus berkata dengan demikian bahwa kita harus memberikan apa yang mereka minta. Jangan mengambil kembali apa yang kita berikan kepada mereka. Ayat yang ke-30. Sebab Tuhan berkata, jika juga kamu mengasihi, maka orang-orang berdosa akan mengasihi kita. Sebaliknya, jika kita tidak saling mengasihi, maka mereka berbuat juga demikian. Ayat yang ke-31. Dan jika kita berbuat baik, maka orang-orang berdosa akan berbuat demikian. Dan serta jika kita meminjamkan sesuatu kepada kita, maka orang-orang berdosa pun akan meminjamkan kepada orang itu, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ayat yang ke-34, kata meminjam dalam bahasa aslinya yaitu daneiso dengan keterangan kata verb skon aorist adjektif substantif
plural dengan definisi lend. Pinjam dalam terjemahan Ken Ivy yaitu do good and lend hoping for nothing, berbuat baik dan meminjamkan tanpa berharap apa-apa. Demikian dan dilanjutkan oleh teman saya Aldi. Saya kasih kesempatan kepada Aldi. Shalom, saya akan menjelaskan kata kunci dari Lukas pasal 6 ayat 35. Kami mendapatkan 3 kata kunci atau 3 poin dari Lukas pasal 6 ayat 35. Yang pertama ialah kasihilah, yang kedua adalah perbuatan baik, yang ketiga adalah pinjamkan. Yang pertama adalah kasihilah. Kata kasihilah dalam bahasa aslinya yaitu agape, dengan kata keterangan verb second person active imperative plural, yang dalam definisinya yaitu love, cinta. Dalam terjemahan King James Version, the but love your enemies, tetapi sayangi musuhmu. Dalam bahasa BIS yang menjelaskan, kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu. Dengan demikian, kasih adalah sifat dari kasih Allah, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, dan kasih yang mau mengasihi yang rendah. Tidak ada satupun manusia pun yang mampu mengasihi dengan kasih ini tanpa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Karena itu, Kristus menasihati kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mendengarkan Kristus, yang ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidup kita, supaya mengasihi musuh kita dengan kasih itu. Kita orang percaya mampu mengasihi dengan kasih itu pun tergantung kita. Namun Allah menyuruh kita mengasihi dengan kasih kepada musuh kita bukan tanpa alasan. Allah tidak mau kita menjadi sama jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Yang kedua, berbuatlah baik. Kata berbuat baik dalam bahasa aslinya yaitu agatopeo. Dalam kata keterangan first second present active imperative plural. Dengan definisinya yaitu good, baik. Dalam terjemahan NAS, do good, berbuat baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, menerapkan juga untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi, dengan demikian, kita harus bersikap baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita bukan saja harus mengasihi musuh kita dan berkehendak baik bagi mereka, tetapi juga berbuat baik kepada mereka seperti kepada siapa saja kalau memang diperlukan dan mampu kita lakukan. Kita harus berusaha menyatakan melalui perbuatan yang membangun jika memang tersedia kesempatan untuk itu. Dan ketiga, yang terakhir, pinjamkan. Kata pinjamkan dengan bahasa aslinya yaitu danezu, dengan kata keterangan verb second present active imperative plural. Dalam definisinya yaitu lend, borrow, meminjamkan, meminjam. Dalam terjemahan NIV yaitu lend to them, pinjamkan kepada mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang menjelaskan harus meminjamkan kepada mereka tanpa harus mengharapkan atau mendapatkannya kembali. Dengan demikian, apa yang kita berikan, pinjamkan, dikeluarkan, atau hilang di dunia ini akan digantikan, namun bukan hanya dibayar kembali, melainkan akan diganjar dengan upah besar oleh Tuhan di surga nanti.
Nah, kesimpulannya adalah tindakan nyata setelah berdoa dengan menyatakan bahwa Tuhan, saya mengasihi dia, ialah dengan tindakan nyata bertindak mengasihi orang tersebut. Contohnya, sudah diberikan dalam ayat 35. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan menarik dalam bagian firman Tuhan ini, kata mengasihi dalam terjemahan Yunani ialah agape, yang berasal dari kata agape, yaitu mengasihi tanpa mengharapkan balasan, dengan bentuk perintah yang aktif. Artinya, ialah mau ya tidak mau, semua anak Tuhan harus mengasihi musuh mereka dengan kasih yang aktif sekalipun dia merencanakan yang jahat untuk saya. Saya tetap merencanakan yang baik untuk dia. Jika ia tetap berbuat jahat kepada saya, maka saya tetap akan berbuat baik kepada dia. Namun demikian, mengasihi musuh bukan perkara mudah untuk dilakukan. Apalagi harus mengasihi mereka yang pernah menyakiti, melukai, dan bahkan menghilangkan nyawa orang-orang yang sangat kita kasihi. Tetapi inilah konsekuensi hidup sebagai pengikut jalan Tuhan. Kemudian, kemurnian kasih yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang akan teruji. Kemurnian dan ketulusannya jika sanggup mengasihi musuh-musuhnya, dan itulah esensi dari kasih sejati. Amin. Biarlah presentasi kami akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.